Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Gusyifa dari program studi Teknik Geofisika Universitas Syah Kuala dengan nomor pokok mahasiswa 1904 1070 139. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi hidrogeologi yang ada pada mata kuliah geodinamika. Nah, berbicara masalah hidrogeologi, sebelum kita mengarah pada ruang lingkupnya, maka kita harus mengetahui dulu kira-kira hidrogeologi itu apa sih? Nah, hidrogeologi itu ternyata terbagi dari dua kata, yaitu kata hidro dan kata geologi. Apabila kita melihat dari padanan kata hidro sendiri, itu berasal dari kata hydro, yang artinya air. Nah, kalau kita lihat dari kata geologi, itu terbagi dari dua kata lagi, yaitu geo dan logos. Geo itu artinya bumi, dan logos itu adalah ilmu. Jadi, secara keseluruhan, hidrogeologi itu merupakan suatu ilmu yang mempelajari mengenai asal muasal ataupun bagaimana terjadinya suatu aliran di bawah permukaan bumi, kemudian distribusi serta pergerakan air yang ada dalam permukaan bumi. Nah, menurut definisi yang udah kita tahu nih ya, hidrogeologi itu kan erat sekali kaitannya terhadap pergerakan air di bawah permukaan bumi. Dan ini nggak jauh beda dong sama namanya air tanah. Mungkin teman-teman sebagian udah pernah sih dengar apa itu air tanah. Nah, jadi air tanah ini dia merupakan air yang terdapat dalam lapisan batuan atau tanah di bawah permukaan bumi. Nah, jadi air tanah ini asal dan kejadiannya itu juga terbentuknya relatif ya. Nanti kita akan ulik lagi di materi berikutnya. Jadi hidrogeologi ini memang sangat erat kaitannya dengan air tanah. Kalau kita mengarah pada asal muasalnya, hidrogeologi ini sebenarnya merupakan cabang dari ilmu hidrologi. Bedanya kalau ilmu hidrologi itu dia cakupannya lebih luas, karena yang dipelajari itu bukan hanya air di bawah permukaan, namun juga air yang ada di muka bumi. Nah, kalau hidrogeologi ini dia fokus pada yang namanya air tanah. Dan kita akan melihat lagi bagaimana sih sebenarnya ruang lingkup dari hidrogeologi. Nah, kalau kita lihat gimana sih proses terbentuknya dari air tanah ini. Nah, air tanah ini sebenarnya kalau kita lihat itu terbagi jadi dua, ada infiltrasi dan perkolasi. Nah, infiltrasi ini artinya adalah air tanah ini terbentuk akibat adanya air hujan yang datang menerobos lapisan bawah permukaan yang sifatnya jenuh air. Nah, kemudian ada perkolasi. Kalau perkolasi ini dia lebih mengarah kepada aliran si air tanah tadi. Nah, kalau kita lihat lagi nih, ternyata ada lagi jenis-jenis air tanah. Yang pertama tuh ada meteoric water, kemudian ada phreatic water, ada connate water, kemudian ada fossil water dan juvenile water. Apa sih bedanya? Ya, kita bahas satu persatu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat nih dari meteoric water, sesuai namanya meteoric. Jadi kita ada hubungannya dengan cuaca ya. Di sini meteoric water ini artinya adalah air tanah yang berasal dari air hujan. Dia hampir sama seperti infiltrasi. Nah, jadi meteoric water ini dia adalah air hujan yang masuk ke bawah permukaan bumi. Nanti akan kita lihat lagi dia terjebaknya di lapisan apa. Nah, lapisan nantinya akan memberikan satu konsekuensi yang baik atau tidak dalam merangkap si air tanah tadi. Nah, selanjutnya itu ada phreatic water. Phreatic water ini kalau kita lihat ya, itu merupakan suatu air tanah yang terperangkap dalam suatu lapisan. Tapi ada syaratnya nih, lapisan dari phreatic water itu dia harus kedap air atas dan bawahnya, sehingga ada air di tengahnya tadi. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya connate water. Connate water ini dia masih berhubungan dengan air tanah yang terperangkap, namun bedanya connate water ini dia terperangkap pada lapisan batuan yang memang sudah diendapkan itu. Jadi ketika batuan tersebut diendapkan, dan situ pula terjadinya terperangkapnya air, dan itu jenis dari connate water ya. Kita bisa lihat air tanah yang terperangkap pada batuan yang diendapkan. Nah, selanjutnya itu ada fossil water. Sesuai namanya nih, fosil. Kalau kita lihat dari namanya fosil berarti tidak jauh juga ya bahwa air tanah ini dia terperangkap pada fosil. Atau ketika batuan tersebut terbentuk, di situ juga sekaligus terhadap terbentuknya pori-pori sehingga air tersebut terjebak dalam fosil tersebut. Nah, selanjutnya itu ada juvenile water. Nah, juvenile water ini juga sering disebut orang air magma karena dia berhubungan dengan magma. Dan yang terakhir itu sebenarnya ada yang namanya percicular water. Nah, percicular water ini dia mengarah pada molekul-molekul tanah yang memang memberikan gaya tarik ke bawah tanah ya. Nah, itu dia merupakan jenis-jenis air tanah, dan ini juga
akan dikaitkan terhadap faktor-faktor apa saja sih yang membuat air tanah tersebut menjadi terjebak ataupun mengalir. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai lapisan-lapisan pada air tanah. Ternyata air tanah ini juga memiliki lapisan agar dapat terdistribusi dengan baik. Nah, kira-kira apa saja itu ya? Nah, ada aquifer, aquiclude, aquiter, sama aquiflume. Yang pertama kita bahas aquifer dulu. Aquifer ini dia merupakan jenis lapisan tanah yang fungsinya itu bisa menyimpan dan meloloskan air tanah yang cukup. Jadi apabila kita ketemu nih sama lapisan aquifer dan di situ memang ada prospek air tanahnya, dan itu bisa menjadikan salah satu sumber daya alam yang bisa kita gunakan untuk ketahanan air dalam negeri. Nah, teman-teman bisa juga mungkin kalau ada penelitian kita gunakan aquifer ini sebagai salah satu pencarian kita. Ini lapisan yang lumayan bagus, contohnya seperti batu pasir dan batu gamping yang kita lihat juga ya, porositas dan permeabilitasnya bagus sehingga dia mampu menyimpan dan meloloskan air. Nah, yang selanjutnya itu ada lapisan aquiclude. Jadi aquiclude ini merupakan batuan yang terdapat atau yang dapat menyimpan air, tetapi dia tidak dapat mengalirkan air tanah dalam jumlah yang cukup. Artinya ia bisa menyimpan dan meloloskan air, tapi dalam jumlah yang tidak banyak atau cukup lah jumlahnya. Itu aquiclude, contohnya itu seperti lempung. Nah, kalau kita lihat juga ya di batu lempung itu memang dapat mengalirkan air, dapat menyimpan air, namun agak sedikit sulit karena memang porositasnya yang lebih rapat dibandingkan dengan lapisan aquifer tadi. Nah, selanjutnya ada akitar. Akitar ini dia merupakan jenis lapisan yang dapat menyimpan air, namun dapat meloloskan air tanah itu jumlahnya terbatas. Kalau aquiclude tadi itu dia bisa menyimpan air dan meloloskan air dengan jumlah yang cukup ya. Kalau yang ini terbatas, jadi dia di bawah aquiclude. Selanjutnya ada aquiflume. Ya, kalau aquiflume ini memang sama sekali nggak bisa meloloskan dan menyimpan air. Nah, contohnya itu kita bisa lihat di batuan beku sama batuan metamorfa. Kita bisa lihat bagaimana pori-pori dari batuan beku dan metamorfa itu sebenarnya sangat rapat. Jadi memang sama sekali nggak bisa meloloskan air ataupun menyimpan air. Namun untuk aquiflume ini bisa jadi ya salah satu lapisan air tanah apabila di atas dan di bawahnya itu memang terdapat sama-sama lapisan yang kedap air, sehingga di tengahnya itu ada yang namanya air tanah. Nah, selanjutnya untuk memahami hidrogeologi air tanah lebih baik lagi, mungkin teman-teman bisa melihat di slide yang saya pampangkan ini ada yang namanya porositas dan permeabilitas. Dan ini ada hubungannya tadi terhadap lapisan-lapisan yang memang ada pada air tanah tadi ya, memang ada pada air tanah. Nah, setiap batuan itu memiliki yang namanya porositas dan permeabilitas. Apa sih porositas dan permeabilitas itu? Sebenarnya porositas itu apa sih gitu? Jadi porositas itu dia merupakan perbandingan ya volume ruang kosong pada batuan dengan pori-pori terhadap jumlah ataupun total volume pori-pori pada batuan keseluruhannya. Nah, kemudian kalau permeabilitas itu apa? Permeabilitas itu dia lebih mengarah kepada sifat batuan yang mampu untuk meloloskan fluida. Jadi kedua aspek ini, porositas, permeabilitas, itu memang sangat diperhatikan sekali dalam mencari keberadaan air tanah yang baik gitu. Apakah kira-kira air tanah yang dapat kita ambil itu ekonomis atau tidak gitu. Jadi bisa kita lihat pada porositas dan permeabilitas. Dan tadi ini ada hubungannya terhadap lapisan-lapisan yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Nah, kemudian kita akan menjelaskan sedikit tentang peranan ilmu hidrogeologi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hidrogeologi ini sangat besar sekali ya peranannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada ketahanan air dalam negeri. Jadi beberapa website ataupun artikel mengatakan bahwa di Indonesia sendiri itu air bersih itu sangat minim sekali, sudah banyak yang tercemar gitu. Jadi salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah dengan mencari air tanah. Dan hidrogeologi ini hadir untuk memberikan solusi yang terbaik bagaimana sih cara kita mendapatkan ataupun memprediksi adanya air tanah di bawah permukaan bumi gitu. Dan kita bisa tahu juga kira-kira air tanah ini terbentuknya seperti apa, pergerakan air tanah itu seperti apa, dan itu kita akan dapatnya di hidrogeologi. Nah, jadi ini merupakan suatu kesimpulan yang dapat saya katakan dalam materi hidrogeologi kali ini. Jadi memang ilmu hidrogeologi ini merupakan ilmu yang sangat-sangat penting. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.